Halo teman-teman, nama saya Agi, orang biasa. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk terapi saya untuk mengurangi rasa gelisah akibat keseringan overthinking yang kerap mengganggu saya. Dan saya bercerita seperti ini dengan harapan untuk sedikit berbagi pikiran saya soal topik-topik yang menurut saya menarik. Jadi jika kalian ada yang tertarik, boleh berbagi pandangan kalian di kolom komentar di bawah agar diskusi kita menjadi tempat obrolan yang hidup ya, yang saya harap bisa mengobati sedikit overthinking kita semua ya, agar bisa tidur lebih nyenyak. Oke, kita langsung saja ke pembahasan obrolan kita yang pertama, yaitu air minum kemasan itu solusi atau pembodohan. Oke, kita mundur dulu ke sejarah bisnis air minum kemasan ini ya, khususnya di Indonesia. Ya, menurut sejarahnya, air minum kemasan di Indonesia ini dimulai oleh orang Belanda bernama Frits Tilema pada tahun 1900-an atau 1900 ya. Merek produknya Haijaya dan dipasarkan di Semarang. Namun tidak laku saat itu karena rasanya untuk apa membeli air di tempat yang melimpah dengan air gitu. Tapi game changernya itu muncul 70 tahun kemudian. Muncul merek lain bernama Aqua yang dikeluarkan oleh seorang etnis Chinese bernama Tirta Utomo. Atau nama aslinya tuh Quan Shenbiao yang mendirikan PT Golden Mississippi yang akhirnya diakuisisi oleh perusahaan Perancis yang bernama Danone. Nah, Danone ini memang salah satu perusahaan yang banyak sekali mengeluarkan produk-produk tipe consumer good ya. Ya salah satunya ya biskuit itu ya, biskuit macan gitu. Nah, yang menariknya teman-teman ketika ditanya beliau ini apa yang memprakarsai Pak Tirto ini untuk berani memulai bisnis yang waktu itu prospeknya itu nggak jelas gitu ya. Beliau itu menjawab kalau ide ini muncul ketika melihat ada tamu asing yang datang itu kena diare dan muntah-muntah akibat minum air keran di Indonesia. Jadi memang target awal pasarnya itu untuk orang-orang bule produknya ini. Hingga akhirnya berkembang sampai sini jadi semacam produk wajib untuk menjamu tamu baik dari internasional maupun lokal. Nah, in the end of the day, air minum kemasan ini memang praktis banget dan solutif dalam keadaan tertentu, kayak hajatan ataupun acara-acara besar. Jadinya praktis banget, nggak perlu nyiapin gelas lah, ataupun teko dan yang lainnya ya. Dengan harga yang relatif terjangkau, memang sangat menarik sekali produk air minum kemasan ini. Tapi hal yang tidak kita sadari sekarang adalah kita saat ini sekarang dalam masa transisi yang tadinya menggunakan air minum kemasan itu untuk acara tertentu, itu mulai beralih ke penggunaan daily basis, alias penggunaan sehari-hari. Nah, ini dia data penggunaan sumber air yang digunakan masyarakat Indonesia berdasarkan data survei dari BPS. Nah, berdasarkan chart yang diberikan oleh BPS menunjukkan kalau mayoritas penduduk Indonesia itu menggunakan air kemasan, khususnya galon ya, air kemasan galon untuk sumber air utama mereka. Lalu diikuti oleh sumur bor, sumur biasa, lalu mata air, terus ledeng, lalu diikuti oleh sumber air terbuka kayak air hujan dan air sungai. Apa ini berita bagus? Iya, berita bagus jika kamu berinvestasi atau terlibat dalam industri ini karena memang menurut data market cap dari air minum kemasan ini terus naik dari tahun ke tahun sebesar 4 sampai 10% per tahun. Ya, jadi industri ini memang industri yang punya potensi untuk terus growing ya, selama populasi manusia di Indonesia itu terus bertambah. Tapi di sisi lain data market cap yang semakin hari semakin besar ini juga di belakang layar bisa menjadi indikasi kalau ketersediaan air bersih dari tahun ke tahun itu makin ke sini makin susah untuk didapat. Yang tadinya air bersih itu ada di mana-mana ya, sekarang makin sulit mendapatkan air bersih secara bebas, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan, akibat pencemaran air tanah secara masif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, melalui limbah rumah tangga dan industri-industri kecil menengah yang regulasinya tidak seketat perusahaan-perusahaan besar yang diwajibkan untuk mengolah limbah hasil industrinya sebelum dibuang ke sungai atau ke tanah. Seperti perusahaan tekstil ya, contohnya perusahaan tekstil itu diwajibkan untuk punya fasilitas pengolah limbah seperti kolam dan penampungan air bekas industrinya, lalu disaring dulu, jadi diolah dulu sebelum boleh dibuang ke sungai ataupun ke tanah. Jadi airnya itu relatif bersih lah.
Nah, berbeda dengan perusahaan kecil menengah ya, seperti pabrik tempe, tahu, warung makan, maupun UMKM yang tradisional, yang kebanyakan ya mungkin karena tidak tahu ya, dan tidak diawasi juga oleh regulasi yang ketat, akhirnya orang-orangnya begitu saja membuang limbahnya ke sungai atau ke tanah secara sembarangan. Ya, layaknya rumah-rumah warga di Indonesia ya, yang nggak punya septic tank, mereka begitu aja buang tai ke selokan gitu dan ke sungai-sungai yang akhirnya dimakanin sama ikan dan ikannya dimakan lagi sama masyarakat. Nah, selain itu juga penggunaan air minum kemasan secara masif ya makin memperparah pencemaran lingkungan melalui sampah plastik yang digunakan untuk kemasan airnya sendiri. Yang menurut data ya, per tahun 2020 aja yang waktu banyak orang WFH, nggak banyak kegiatan di kantor, itu Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah plastik. Yang kita tahu, Indonesia itu belum semaju negara Singapura dalam mengelola sampahnya. Ya, alhasil ya mengotori ekosistem laut dan sumber air bersih di Indonesia lagi akhirnya. Nah, konklusinya kita perlu ada kesadaran lebih mengenai ini ya, khususnya untuk masyarakat juga. Bikin septic tank, ya wajib ya untuk rumah-rumah yang mau dibuat. Nah, kalaupun yang udah terlanjur dibuat ya bisa dibikin septic tank komunal. Jadi bikin satu septic tank yang besar di tempat terbuka dipakai untuk beberapa rumah ya. Terus nggak buang sampah sembarangan juga, nggak buang limbah sembarangan juga. Itu penting untuk keberlangsungan dan ketersediaan sumber air bersih untuk kita semua. Nah, air bersih kemasan memang praktis ya, tapi itu juga cuman solusi sementara dan tidak benar-benar mendukung keberlangsungan kesehatan untuk generasi mendatang. Sebagaimana mandat yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, semua orang berhak atas sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bagaimana untuk memenuhinya jika sumber air yang layak ini semakin susah, semakin private, semakin mahal untuk anak-anak kita ke depannya. Nah, itu pendapat saya mengenai persoalan ini ya. Ya, silakan jika kalian ada pandangan yang lain, boleh kita diskusi di bawah. Saya Agi pamit undur diri dulu. Silakan jika kalian punya pendapat lain mengenai topik ini, kita diskusi bareng-bareng di bawah ya.